الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah rahimakumullah, tama-tama marilah kita senantiasa berusaha untuk memanjatkan syukur kita kepada Allah Tabarak wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai hari ini di akhir bulan Ramadan tahun ini insyaallah kita semuanya masih diberi keistiqomahan di dalam beribadah kepada Allah Tabarak wa Ta'ala, senantiasa berusaha sabar untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Tabarak wa Ta'ala, untuk senantiasa sabar di dalam menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Tabarak wa Ta'ala, senantiasa sabar di dalam menghadapi apa-apa yang diujikan oleh Allah kepada kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, pada hari ini kita barangkali kaum muslimin sedang diuji dengan berbagai macam permasalahan, perselisihan pendapat. Ya, kita harus bisa menyikapinya dengan bijak, dengan senantiasa mengedepankan kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman dalam kita melangkah di dalam masalah agama ini. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah ketika hendak memulai salat, beliau biasanya menghadap kepada jamaah, beliau seolah-olah komandan perang, komandan pasukan, benar-benar memperhatikan barisannya dengan bersabda yang kurang lebih artinya, luruskan barisan kalian, rapatkan barisan kalian, jangan belak-belok, jangan saling berselisih, karena ketika kalian itu tidak rapat safnya, tidak lurus barisannya, hati-hati kalian juga tidak mungkin bisa bersatu. Ketika kita suka berselisih, maka hati kita tidak mungkin untuk dipersatukan. Ini pelajaran bagi kita semuanya, bahwasanya haruslah setiap muslim menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutan satu-satunya ketika terjadi perselisihan. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa ila Rasul wa ulil amri minkum. Ketika terjadi perselisihan, hendaklah seorang muslim itu mengembalikan kepada Al-Quran, melihat kepada dalil Al-Quran, melihat kepada hadis Rasulullah, dan menyerahkan perkara-perkara perselisihan untuk bisa diselesaikan oleh ulil amri, yaitu pemerintah kita. Jamaah rahimakumullah, ini sebagai muqaddimah. Akan tetapi tidak semua orang bisa berfikiran seperti itu. Tidak semua orang bisa mendapatkan hidayah untuk berpikir jernih. Dan pada hari ini, agar kita bisa mendapatkan pemikiran yang jernih, salah satu caranya adalah kita harus mengikhlaskan ibadah kita. Pada hari ini sedikit kami akan sampaikan faedahnya kita beragama secara ikhlas. Tidak ada tendensi politik, tidak ada tendensi organisasi, tidak ada tendensi pribadi, tidak ada tendensi mencari keduniaan, tidak ada. Yang ada hanya lillahi ta'ala. Kita pelajari sedikit manfaat-manfaatnya. Jamaah rahimakumullah,
Allah sudah mengabarkan kepada kita di dalam Al-Quran tentang ikhlas ini. Syiarnya Allah berfirman dalam surat Al-Insan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukuran. Allah tabaraka wa taala memfirmankan kepada kita semuanya, mengajarkan kepada kita semuanya, innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberi sedekah kepada kalian itu adalah untuk mencari wajah Allah, untuk mencari keridhaan Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukuran. Kami tidak mengharapkan dari kalian apapun juga, baik balasan, bahkan kami tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Ini makna ikhlas dalam beribadah. Syiar dalam ikhlas kita dalam beribadah adalah seperti itu. Kita beribadah murni lillahi ta'ala, tidak mengharapkan balasan dari manusia, bahkan tidak mengharapkan balasan terima kasih pun tidak mengharapkan. Kalau kita beramal, lalu panjenengan mengharapkan ketika panjenengan bersedekah kepada seorang, misalnya seperti itu, panjenengan kok di dalam hati mengharapkan kok deneng orang anak terima kasih acan, ini mengurangi rasa keikhlasan kita. Allah mengajarkan, ya, la nuridu minkum jazaan wala syukuran. Kami tidak mengharapkan balasan apapun dan juga tidak mengharapkan terima kasih. Cukup bagi kami, bagi kita semuanya, terima kasih dari Allah tabaraka wa taala, jazaan dari Allah tabaraka wa taala, itu semuanya lebih baik. Makanya Allah tabaraka wa taala memberikan perintah kepada kita semuanya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa in tubdu shadaqatikum fa ni'ma hiya. Ketika kamu menyiarkan, mengabarkan sedekah kalian, itu baik. Fa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara wa huwa khairul lakum. Akan tapi kata Allah, ketika kalian menyembunyikan dan langsung memberikan kepada yang berhak daripada orang-orang fakir, itu lebih baik bagi kalian. Inilah Allah tabaraka wa taala. Kita boleh kadang menyiarkan ibadah-ibadah kita agar memberikan pelajaran kepada orang-orang di sekeliling kita. Akan tetapi kata Allah, kalau memang tidak ada kepentingan untuk menyiarkannya, lebih baik kita sembunyikan ibadah-ibadah kita. Ya, khususan untuk ibadah-ibadah sunnah, ya kita usahakan untuk tersembunyi dari orang-orang. Ya, ketika kita bersedekah Rasulullah mengajarkan kalau kita bersedekah dengan tangan kanan, tangan kiri kita tidak mengetahuinya. Ya, kalau kita bersedekah seperti itu, digambarkan oleh Rasulullah seperti itu. Agar supaya apa? Agar supaya hati kita terjaga keikhlasannya. Karena dengan ikhlas ini nanti kita akan mendapatkan faedah yang sangat banyak. Yang pertama kata para ulama, ketika kita mengamalkan segala sesuatu dengan ikhlas, contoh kita akan mendapatkan amaran yang ringan, itu bisa menjadi berat di sisi Allah tabaraka wa taala. Ya. Setiap kita beramal, kalau kita murni lillahi ta'ala, kalau kita benar-benar memurnikan niat kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, amalan yang ringan akan bernilai sangat besar di mata Allah. Makanya Rasulullah senantiasa mengabarkan kepada kita, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan di jalan. Amalannya sederhana. Menghilangkan gangguan atau menggunakan duri di jalan, ada batu di jalan, kita singkirkan. Kalau kita lakukannya dengan ikhlas lillahi ta'ala, akan berpahala sangat besar. Bahkan kata Rasulullah, jangan pernah meremehkan amalan-amalan kecil. Bahkan kalau hanya dengan bermuka ceria, berwajah ceria, tersenyum ketika bertemu dengan saudaranya. Itu. Amalan-amalan remeh ini kelihatannya remeh. Kalau kita lakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala, akan berat timbangannya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, di antara manfaat kita beribadah dengan ikhlas adalah mudah untuk mewujudkan cita-cita kita. Kadang ketika seorang itu kadang suka gagal dalam kehidupannya, itu biasanya karena tidak mengikhlaskan niatnya.
Misalnya ada seorang gagal dalam berumah tangga. Itu biasanya karena dari awal dia membina rumah tangganya tidak dengan dasar keikhlasan. Ketika misalnya ada seorang mubalik, di tengah-tengah jalan dia gagal, tidak bisa membawa jamaahnya, tidak bisa memberikan pengaruh yang positif di lingkungannya. Kenapa sebabnya? Karena dari awal dia sudah niatnya itu adalah tidak lillahi ta'ala dan sebagainya. Sangat banyak contoh yang bisa kita kemukakan. Makanya ikhlas ini, kata para ulama, ketika kita berusaha ikhlas lillahi ta'ala dalam setiap tindak tanduk kita, pasti akan diridhoi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ketika Allah sudah meridhoi amalan-amalan kita, pasti Allah akan menjadikan semuanya mudah. Apa yang kita cita-citakan akan dimudahkan oleh Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, akan dijadikan baginya jalan keluar dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Ini jaminan dari Allah. Akan tapi itu semuanya harus dengan keyakinan. Ya, agama ini harus dengan keyakinan. Beribadah ini harus dengan keyakinan. Termasuk kita pada hari ini. Yang yakin hari ini Idul Fitri silakan. Yang yakinnya besok silakan. Ya silakan. Itu semuanya akan dipertanggungjawabkan sendiri-sendiri. Kita besok di Yaumul Qiyamah akan menghadap Allah satu demi satu. Mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita perbuat di hadapan di dunia ini. Ya, ketika berani melakukan segala sesuatu sekali lagi ikhlas lillahi ta'ala. Niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Mau beridul fitri hari Jumat ikhlas lillahi ta'ala. Mau hari Sabtu ikhlas lillahi ta'ala. Kita siapkan jawaban kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala nanti. Apa jawaban panjenengan? Kenapa panjenengan mengikuti Jumat? Kenapa panjenengan mengikuti Sabtu? Itu seperti itu. Semuanya akan dimintai satu persatu. Jadi monggo, ini senantiasa kita mengikhlaskan segala macam ibadah yang kita lakukan agar ini tadi, yang pertama menjadi amalan yang ringan menjadi berat timbangannya, yang kedua diwujudkan cita-cita kita oleh Allah tabaraka wa taala. Yang ketiga kata para ulama adalah membuat doa mudah dikabulkan. Ya, ada beberapa saudara, teman, akhwat, ya, maaf ikhwan, yang mudah rasa sama saya. Saya bangun masjid kok orang rampung-rampung ya, banyak kendala seperti ini. Saya sampaikan saran, ya mungkin harus panjenengan itu lebih ikhlas dalam meniatkan awalnya. Insya Allah kalau ikhlasnya benar, Allah akan melihat niat kita, Allah akan mempermudah segala macam urusan. Dan itu benar-benar bisa kita rasakan. Panjenengan mungkin bisa merasakannya sendiri. Ketika kita niatnya ikhlas dalam segala macam urusan akan dimudahkan oleh Allah tabaraka wa taala. Akan tapi ketika niatnya tidak ikhlas lillahi taala, dilalah akan bundet segala sesuatunya. Ini yang harus kita jadikan pelajaran. Jamaah rahimakumullah. Ada masih beberapa, tapi 3 faktor ini cukup untuk kita jadikan renungan agar kita melangkahkan agama ini dengan keyakinan yang mantap. Ya, agama ini dibangun di atas keyakinan. Tidak boleh kita beragama ragu-ragu. Termasuk terkait Idul Fitri. Panjenengan tidak boleh ragu-ragu. Yang Jumat juga harus yakin. Yang Sabtu juga harus yakin. Ya, semuanya akan dimintai tanggung jawab masing-masing pribadi masing-masing. Jangan sampai kita wala taku minal mumtarin. Ya, al haqqu mir rabbika fala takunana minal mumtarin. Itu seperti itu. Kebenaran itu dari Allah, ya. Tidak boleh ada manusia mengklaim benar sendiri. Kalau mau mengklaim benar sendiri, cocokkan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau sudah cocok dengan Al-Qur'an dan Sunnah, boleh dia klaim kebenaran. Karena al-haqqu mir rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ragu-ragu.
Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Ma nafa'ani ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa tarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabi ajmain. Amma ba'd. Jemaah rahimakumullah. Sebenarnya kami pribadi ketika memasuki akhir-akhir bulan Ramadan kadang merasa hampa, sedih ya. Ketika di bulan Ramadan kaum muslimin hirohnya luar biasa, semangatnya luar biasa. Akan tetapi begitu memasuki bulan Syawal, semangat yang ada di bulan Ramadan biasanya pudar. Dan kita ketika beriman kepada Allah dan Rasulnya semestinya bisa menjaga imanan kita. Iman seseorang itu kata Rasulullah naik dan turun. Ada masa semangat, ada masa malas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang semangatnya di atas sunnah Rasulullah, dia beruntung. Kalau dia semangatnya dalam hal-hal yang menyelisih sunnah Rasulullah, dia akan binasa. Begitu juga ketika dalam keadaan malas. Siapa yang malasnya dalam keadaan menjalankan sunnah Rasulullah, dia beruntung. Akan tapi ketika malasnya tidak menjalankan sunnah Rasulullah, dia akan binasa. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis yang mulia ini? Kita sebagai kaum muslimin harusnya menyadari bahwa iman kita kadang naik, kadang turun. Ketika naik alhamdulillah, tetapi ketika turun panjenengan jaga agar jangan sampai turunnya itu terlalu ke bawah. Yang standar, ada batasan standar. Kita harus paham ketika iman kita sedang turun, harus kita cepat-cepat perbaiki agar supaya up lagi. Ya, ketika kita sehabis Ramadan kok merasa turun, up lagi, dipompa lagi, dimotivasi lagi agar supaya bisa minimal istiqomah. Walaupun kita tidak mungkin sanggup untuk istiqomah dalam beragama ini. Kadang naik, kadang turun, itu manusiawi. Akan tetapi mudah-mudahan sehabis Ramadan ini kita masih menjaga keimanan kita semuanya. Minimal masjid itu sholat 5 waktunya masih ramai. Mudah-mudahan Allah memberikan kita semuanya istiqomah, memberikan kita semuanya kemudahan-kemudahan di dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah tabaraka wa taala. Pada akhirnya marilah kita memohon kepada Allah agar supaya Allah memudahkan segala macam urusan-urusan kita fid dunya wal akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salah